Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta oh, yang terhormat Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada PBL animasi. PBL ini berjudul Teramara dengan pengusul Ibu Artati Zega dan manajer proyeknya adalah Pak Happy Yugo Prasetya. Perkenalkan, saya Fatima Azahra, dengan anggota saya Fadilah Ramadhani, Muhammad Sultan Adriansyah, dan Gibran Arif David. Deskripsi proyek. Pada PBL ini kami membuat konsep art dan storyboard yang berjudul Teramara dengan mengusung genre trailer fantasi dengan luaran menghasilkan artbook, konsep art, dan storyboard. Capaian proyek pada yang telah kami kerjakan adalah 40%. Urgensi proyek PBL ini dikerjakan untuk pembelajaran cara pembuatan konsep art dan storyboard dan pemenuhan tugas proyek semester untuk jurusan animasi. Perencanaan proyek. Pada penulisan naskah kami memasukkan materi dalam pembuatan sinopsis, treatment, dan naskah. Sinopsisnya adalah Mara yang karena sukunya diserang oleh kawanan pandit Bemburu, Mara harus menyelamatkan diri, tetapi dia memasuki hutan terlarang dan dia menjadi mangsa manusia. Jumlah pada treatment ini memiliki 7 scene, serta setting lokasinya berada di hutan Borneo, Kalimantan, dengan jumlah karakter 7 orang. Untuk breakdown karakter utama dari PBL kami adalah Mara, yang memiliki ciri fisik wanita, berumur 18 tahun dengan tinggi 160 cm, dengan ciri fisik yang menyerupai wanita Indonesia. Karakter Mara memiliki sifat mengecut, penakut, lincah, egois, rela berkorban, dan juga penyayang. Fashion Mara memakai baju kemben dengan selendang di bahu yang terbuat dari olahan kulit kayu. Menggunakan bawahan rok yang dililit terbuat dari olahan kayu dan menggunakan tali pinggang dari rotan. Untuk mood board karakter Mara, seperti yang bisa dilihat, kami memakai referensi-referensi dari sejarah dan juga dari stereotip stereotip warga Indonesia, terutamanya warga suku Dayak di Kalimantan. Tampilan fisik seperti orang Indonesia dengan fashion orang suku Dayak dan aksesoris yang terdapat di alam. Untuk desain thumbnail, kami berempat membuat masing-masing 6 sketsa untuk memvisualisasikan bagaimana karakter Mara ini. Yang pertama adalah sketsa karakter dari saya sendiri, Gibran Arif Daviv, lalu sketsa karakter dari Fatima Zahra, sketsa karakter dari Fadila Ramadhani, dan sketsa karakter dari Sultan Adianza. Dari semua desain sketsa thumbnail yang kami buat, kami mendapatkan 3 desain terbaik dari penggabungan ide-ide yang telah kami buat.
Lalu dari tiga ide tersebut dan dengan masukan dari Manpro, kami mendapatkan desain terakhir untuk karakter Mara adalah seperti ini. Lalu dari desain akhir ini, kami pun membuat desain, kami pun membuat profil karakter turn around, profil karakter gesture, dan profil karakter ekspresi. Oke, baik. Untuk penjelasannya pada mata kuliah konsep seni, yaitu kami mengambil dari mind mapping yang telah kami buat pada mata pelajaran konsep seni. Lanjut, kami juga mengambil referensi, yaitu pada rumah pedalaman, itu salah satu scenes pada proyek kami. Rumah pedalaman tersebut berada di tengah-tengah hutan. Rumah tersebut disebut dengan rumah betang, yang luasnya, dia itu panjang dan luas. Sehingga itu merupakan jantung dan struktur sosial kehidupan suku Dayak. Oke, lanjut. Itu ada pohon tumbang. Nah, kami mengambil pohon tumbang yang merupakan pohon tumbangnya itu jatuh yang diakibatkan oleh alam, bukan dari ulah manusia. Sehingga kami mengambil emang betul-betul dari alamnya, bukan campuran tangan manusia. Berlanjut, yaitu batu besar. Nah, batu yang digunakan itu, kami menggunakan batu besar yang berada di tengah hutan. Nah, pada batu tersebut berfungsi untuk peran Mara, Aju, dan Bandit ketika Mara dan Aju diburu oleh para bandit. Itu berguna untuk Mara dan Aju bersembunyi di balik batu tersebut dari serangan bandit. Boleh lanjut? Nah, hutan. Hutan tersebut kami ambil referensinya dari Google dan Pinterest. Itu merupakan hutan yang berada di Kalimantan. Jadi kami mengambil emang dari suku budaya Kalimantan. Lanjut. Nah, baik, ini adalah sapundu. Sapundu berasal dari ukiran yang terdiri dari batu yang ditegakkan dengan tiang. Fungsi dari spanduk tersebut merupakan untuk pendidikan, terutama agama Hindu dari Tatwa, merupakan ritual dari karangan dari agama Hindu. Sehingga sapundu merupakan salah satu ciri khas asli pada suku Dayak. Boleh lanjut? Lanjut yaitu pohon ulin. Pohon ulin merupakan salah satu pohon khas Kalimantan yang besar, tinggi, dan memiliki akar yang sangat uh, yang memiliki akar yang timbul dari tanah. Nah, sehingga pohon ulin ini sering juga disebut dengan kayu besi. Boleh lanjut? Berikut yaitu environment pada pada PBL yang akan kami laksanakan. Kami memiliki yaitu pohon tumbang, penduduk, yang kedua itu rumah penduduk suku dalam, pohon ulin, jiwa mara, dan roh hutan. Lanjut, untuk culture and history aspek akan dilanjutkan oleh Sultan. Yang pertama yaitu suku Dayak. Suku Dayak adalah suku bangsa atau kelompok multi etnik yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Asal-usul nama suku Dayak adalah penjajah Belanda yang melakukan ekspansi di Kalimantan atau Borneo saat itu. Penjajahan dalam sejarah Kalimantan pernah dijajah oleh VOC Belanda, Jepang, dan Inggris. Penjajahan itu memaksa kaum pribumi Kalimantan untuk bekerja sebagai budak dan diperlakukan dengan semena-mena. Kehidupan suku Dayak. Suku Dayak terbagi dua, yaitu Dayak dalam dan Dayak luar. Suku Dayak dalam masih kental dengan adat istiadat dan mereka hidup di hutan pedalaman. Sedangkan Dayak luar sudah lebih modern dan bisa hidup berbaur dengan orang luar Dayak. Next. Kemudian papan cerita. Papan cerita yang telah saya buat yaitu cuplikan untuk papan cerita scene 1 dan scene 2. Berikut adalah papan cerita yang telah saya buat.
untuk desain karakter, ini adalah tiga tahap dalam pembuatan desain karakter Mara. Yang pertama adalah desain akhir dari karakter Mara, yang dimulai dari sketsa pose, lalu line art, dan terakhir adalah coloring. Dari desain tersebut, kami membuat 5 pose dan tujuh ekspresi sesuai dengan instruksi dari learning desain karakter. Nah, ini adalah screenshot dari Miro untuk desain karakter Mara. Fadila masih mute. Oke, yaitu Capital Selecta. Mata kuliah Capital Selecta ini merupakan AI teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Nah, jadi kami menggunakan Fed-in pada proyek kami, PBL kami, yaitu pada pembuatan naskah dan treatment. Nah, penggunaan Fit-in ini sangat membantu kami untuk membuat struktur-struktur pada naskah dan treatment kami untuk lebih mudah. Boleh lanjut? Next, oke. Kami menggunakan Photoshop. Photoshop juga sangat membantu kami dalam pembuatan PBL, proyek PBL kami dalam pembuatan gambar, karakter, environment, dan lain sebagainya. Nah, kami menggunakan Photoshop ini karena salah satu pembelajaran Capital Selecta dan menggambar digital kami diajarkan menggunakan aplikasi Photoshop, sehingga kami menggunakan Photoshop ini untuk mempermudah kami menggambar pada proyek PBL kami. Next. Kemudian Nirmana. Nirmana yang telah saya buat yaitu Nirmana dengan bentuk batu, bebatuan yang disusun sehingga membentuk pola irama dan pengulangan, disertai alas yang terbuat dari rumput. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.